Ini adalah sesi perkongsian audiobook, buku kedua daripada siri The Five Fine Authors Mystery Series oleh Enid Blyton, iaitu The Mystery of the Disappearing Cat, atau dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia yang sedang kita ikuti perkongsian audiobooknya ini, siri pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam. Manakala dalam versi terjemahan ke bahasa Malaysia, bahasa Melayu, siri 5 penyiasat Misteri Kucing Hilang. Enid Blyton, pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam, ilustrasi oleh Mary Jernat, e-book oleh Nurul Huda Karim, nurulkarim@yahoo.com, penerbit PT Gramedia, Jakarta 1982. Ini adalah versi terjemahan ke bahasa Indonesia daripada buku asalnya dalam bahasa Inggeris, The Five Fine Authors Mystery Series, The Mystery of the Disappearing Cat, by Enid Blyton, first published in Great Britain, July 13th, 1944, by Mitwin and Company Limited. All rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia, pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam. Alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 81.064. Hak cipta terjemahan Indonesia, PT Gramedia, Jakarta. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia, Jakarta 1981, anggota IKAP 1. Cetakan pertama September 1981. Cetakan kedua September 1982. Dicetak oleh percetakan PT Gramedia, Jakarta. Bab 1, Anak Besar di Rumah Sebelah. Bab 2, Pak Tuping Jahat. Bab 3, Luke memang baik hati. Bab 4, Bu Trimble. Bab 5, Pak Tuping, Buster dan Pak Gun. Bab 6, Duck Queen hilang. Bab 7, Luke didakwa mencuri. Bab 8, Berbagai indikasi. Bab 9, Pak Gun beraksi. Bab 10, Pip dan Bats bertamu. Bab 11, Pergi ke sirkus. Bab 12, Melindungi teman. Bab 13, Luke mendapat bantuan. Bab 14, Pak Gun curiga. Bab 15, Pak Gun bingung. Bab 16, Tak tersangka-sangka. Bab 17, Nasib Luke berubah. Bab 18, Hilang untuk kedua kalinya. Dan selanjutnya kita teruskan lagi perkongsian audiobook kita untuk buku Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam ini dengan sesi perkongsian audiobook kali ke-19 untuk bab 19, Buster memang cergas. Bab 19, Buster memang cerdas. Bagiku yang paling membingungkan adalah hampir semuanya terjadi persis seperti waktu itu, kata Fatty. Maksudku, Luke ada di dekat situ dan hanya Luke seorang diri. Lalu Nona Harma sedang pergi dan dalam kandang ada peluit. Kelihatannya seolah-olah itu persyaratannya supaya kucing itu bisa dicuri, kata Daisy. Jadi Nona Harma harus pergi. Luke ada di dekat situ dan sebagainya. Kali ini percuma saja mencurigai orang lain, kecuali Luke, kata Larry. Pukul 3 sore, Duck Queen masih ada, kerana Lady Chandling melihatnya bersama Pak Tuping. Dan Luke ada di dekat kandang kucing sejak pukul 3 sampai saat Nona Harma kembali.
Lalu Nona Harma masuk ke dalam kandang bersama Pak Tuping dan melihat Duck Queen sudah tidak ada lagi di situ. Dan seperti waktu itu juga, kali ini Luke mengatakan bahawa tak ada orang lain kecuali dia yang datang ke dekat kandang selama itu. Kata Pip, "Yah, aku sama sekali tak mengerti bagaimana caranya sampai Duck Queen bisa dicuri." Anak-anak terdiam semuanya. Sekali lagi, dihadapi persoalan misterius yang sama sekali tidak mungkin dipecahkan, kecuali menuduh Luke pencuri yang sangat tolol dan pendusta. Tapi anak-anak tidak ada yang beranggapan begitu. Mereka sibuk berunding terus, sampai saatnya tiba bagi Bats untuk tidur. Mereka lantas mengucapkan selamat berpisah, lalu bangkit untuk pulang ke rumah masing-masing. "Besok kita berkumpul lagi di sini, walau sebetulnya tidak banyak yang bisa kita lakukan," kata Fatty lesu. "Malam ini kita semua memutar otak, kerana siapa tahu barangkali bisa ditemukan penyelesaian soal ini. Coba ada beberapa petunjuk baik serta sejumlah orang tersangka, seperti dalam misteri yang kita alami waktu itu," kata Pip. "Tapi bau sesuatu dan secercah cat di atas batu kan tidak bisa disebut petunjuk. Bahkan si Ayu pergi saja mencemuhkan," kata Fatty sambil berdiri. "Nah, kalau begitu sampai besok. Dan jangan lupa, kita harus berusaha menemukan akal. Kalau tidak, habislah riwayat Luke sekali ini." Malam ini, anak-anak tidak bisa tidur nyenyak. Semua sibuk memikirkan misteri kucing hilang. Dan ketika mereka berkumpul lagi keesokan paginya, tak ada yang berhasil mendapatkan akal, kecuali Bats. Tapi anak itu segan mengatakan, kerana takut kalau-kalau ditertawakan. "Ada yang hendak mengetengahkan sesuatu?" tanya Fatty. "Yah," Bats nampak agak segan. "Sebetulnya aku ada gagasan mengenai salah satu petunjuk yang kemarin." "Gagasan apa?" tanya Fatty. "Kau tahu kan, bau terpentin yang kita cium itu?" kata Bats. "Kemarin kita menciumnya dalam kandang persis seperti waktu itu. Itu pasti ada artinya. Pasti ada sangkut pautnya dengan misteri yang kita hadapi. Bau itu pasti merupakan petunjuk bagi kita, jadi perlu kita usut." "Bagaimana caranya?" tanya Pip agak menyepelekan, agak meremehkan. "Yah, kita kan bisa mencari ke sebelah untuk menemukan tempat penyimpanan botol berisi terpentin atau begitu," kata Bats. "Aku tidak mengatakan itu akan ada gunanya. Tapi jika bau itu memang sesuatu petunjuk, mungkin saja kita nanti akan menemukan jejak tertentu." "Betul juga katanya," kata Fatty. "Bats benar. Kita memang 2 kali mencium bau terpentin. Dan memang kita harus berusaha menyelidiki di mana minyak itu disimpan. Siapa tahu, mungkin nanti kita akan menemukan petunjuk-petunjuk lain. Kalau begitu, sekarang saja kita ke sana," kata Pip. "Jangan membuang-buang waktu lagi. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan Pak Tuping. Dia tidak senang melihat kita berkeliaran di situ." Anak-anak pergi lagi ke sebelah lewat tembok. Sementara Buster kembali dikurung dalam gudang. Pip disuruh masuk dulu ke kebun untuk melihat di mana Pak Tuping berada. Setelah beberapa saat, Pip kembali dan mengatakan bahawa Pak Tuping sedang sibuk mengikat sesuatu dekat rumah. "Jadi untuk sementara keadaan aman," katanya. "Yuk, kita ke kandang lagi untuk memeriksa apakah bau itu masih tercium di sana. Setelah itu kita mencari tempat penyimpanannya." Anak-anak pergi ke kandang kucing, lalu mengendus-endus. Ternyata masih tercium sama-sama bau minyak terpentin di situ. Ketika mereka sedang asyik mengendus, mencium-cium, tiba-tiba Nona Harma muncul. Gadis itu kelihatannya tidak begitu senang melihat anak-anak ada di situ. "Aku tidak mahu lagi melihat ada orang lain di dekat kandang kucing," katanya. "2 kali kejadian Duck Queen hilang membuat diriku sangat gelisah sekarang.
Lebih baik kalian pergi dari sini, anak-anak. Anda memakai minyak turpentin untuk membersihkan kandang? Tanya Fatty pada gadis itu. Nona Harma agak kaget. Tentu saja tidak, jawabnya. Aku memakai cairan pembersih yang biasa. Kucing paling tidak senang mencium bau minyak turpentin. Kalau begitu, kenapa di sini ada bau turpentin? Kata Larry. Ciumlah sendiri, Nona Harma. Barangkali anda juga bisa mencium baunya. Tapi penciuman Nona Harma ternyata tidak begitu tajam. Menurut katanya, tidak diciumnya bau turpentin dalam kandang. Tapi anda tidak menciumnya kemarin ketika anda masuk ke dalam dan menyadari bahawa Duck Queen hilang? Tanya Larry. Mungkin juga, kata Nona Harma sambil mengingat-ingat. Tapi aku tidak tahu pasti. Soalnya saat itu aku terlalu gugup kerana Duck Queen hilang lagi. Anak-anak mengintip ke dalam kandang sambil mengendus-endus terus. Tapi Nona Harma menyuruh mereka pergi. Kalian pergi saja sekarang, katanya mendesak. Aku sekarang gelisah saja kalau ada orang mendekati kandang. Yuk, kita ke gudang. Barangkali di situ ada turpentin, kata Fatty. Anak-anak pergi dari kandang kucing menuju ke dua bangunan gudang yang letaknya saling membelakangi tidak jauh daripada rumah kaca. Gudang yang satu penuh berisi peralatan, sedang yang satu lagi berisi pot-pot bunga, kotak-kotak serta macam-macam lagi. Daisy, kau dan Bets pergi memeriksa ke gudang yang itu, sedang kami bertiga melihat-lihat di sini, kata Fatty. Anak-anak itu lantas memeriksa kedua gudang, mencari-cari botol turpentin. Walau mereka sebetulnya tidak tahu apa gunanya jika mereka berhasil menemukan botol itu. Tapi walau dicari dengan sangat teliti, namun mereka tidak berhasil menemukan turpentin dalam botol. Saat itu Larry melihat Luke lewat. Tampak anak itu nampak lesu dan sedih. Larry bersiul memanggilnya. Hai Luke, kau kelihatannya seperti baru saja kehilangan harta. Bergembiralah sedikit. Kau pasti juga takkan bisa gembira apabila sedang ketakutan kayak aku sekarang, jawab Luke. Jangan takut, kata Larry sambil nyengir. Anak yang takut dikejar kucing nantinya. Tapi Luke pagi itu sama sekali tidak bisa diajak bercanda. Ia tidak mampu tersenyum kerana merasa seolah-olah setiap waktu Pak Gun akan muncul lalu menggiringnya ke kantor polisi. Cari apa kalian dalam gudang itu? Tanyanya. Awas, kalau Pak Tupin datang dan melihat kalian mengacak-acak di situ. Kami mencari turpentin, kata Fatty sambil menjengukkan kepala keluar. Luke tercengang mendengar katanya. Turpentin, katanya. Untuk apa? Turpentin disimpan dalam gudang yang satu lagi, di atas rak. Sebentar, ku tunjukkan tempatnya. Tapi untuk apa kalian memerlukan turpentin? Sambil berkata begitu, Luke masuk ke gudang yang satu lagi, di mana Daisy dan Bets berada. Sesampai di dalam, ia menuding ke atas rak, di mana nampak sejumlah botol dan kaleng berderet-deret. Di situ tempatnya, kata Luke. Anak-anak lantas mencari. Botol-botol diambil satu persatu lalu diendus isinya. Tapi tak ada yang berisi turpentin. Tadi kami juga sudah mencari di situ, kata Daisy. Luke nampak heran. Kemarin aku masih melihatnya ada di situ, katanya. Kemana barang itu? Fatty mulai merasa gelisah, walau ia sendiri tidak tahu apa sebabnya. Misteri botol turpentin yang hilang, gumamnya. Anak-anak tertawa geli mendengarnya. Botol itu harus kita cari sampai ketemu, kata Fatty. Kenapa? Tanya Daisy. Aku juga tidak tahu. Kenapa? Jawab Fatty. Tapi pokoknya harus dicari sampai ketemu. Botol itu tidak ada lagi di sini. Barangkali disembunyikan. Kita harus menemukannya. Tapi kita kan tidak bisa mengendus-endus ke segala penjuru kebun untuk mencari sebotol turpentin, kata Larry. Kita kan bukan anjing.
Tapi Buster anjing, kata Fatty. Kurasa Buster pasti bisa menemukan botol itu untuk kita. Ya, betul, kata Bats. Buster pintar, aku tahu dia akan bisa. Tapi bagaimana caranya, tanya Larry. Kan kita tidak bisa mengatakan padanya, carikan kami di mana ada sebotol turpentin yang disembunyikan. Mungkin saja Buster anjing pintar, tapi takkan begitu pintar sehingga bisa mengerti perintah itu. Itu bisa kuatur, kata Fatty berlagak yakin. Dalam gedung di kebunmu ada turpentin, Pip. Kurasa ada, jawab Pip. Kalau begitu, tolong ambilkan, kata Fatty lagi. Sedang aku akan menjemput Buster. Yang lain kembali ke tembok. Kerana siapa tahu Pak Tuping muncul lalu bertanya kita mau apa di sini. Luke kembali bekerja lagi. Dengan tampang yang masih tetap suram. Sedang anak-anak yang lain pergi ke tembok pagar. Pip dan Fatty menuju ke kebun keluarga Hilton. Pip masuk ke gudang yang terletak di ujung kebun. Di situ ditemukannya turpentin dalam sebuah botol kecil. Sedang Fatty pergi ke gudang tempat menyimpan sepeda. Dikeluarkannya Buster yang tadi dikurung di situ. Anjing kecil itu langsung berlari-lari mengelilingi tuannya sambil menggonggong-gonggong dengan gembira. Kelakuannya saat itu seolah-olah sudah berpisah paling sedikit 5 tahun dari Fatty. Yuk, Buster, kata Fatty sambil menggendong anjing itu. Kau harus bekerja sebentar sekarang. Tunjukkan bahawa otakmu memang cerdas. Dengan segera anak-anak sudah kembali berada dalam kebun rumah sebelah. Mana Pak Tuping? Masih sibuk bekerja dekat rumah? Tanya Fatty. Ya, jawab Larry. Tadi aku mengintainya sebentar. Saat ini keadaan aman. Mau apa Buster sekarang? Tanya Bats teruja. Dia mau ikut menyelidik? Mudah-mudahan saja begitu, jawab Fatty. Ditumpahkannya turpentin sedikit ke sapu tangannya yang agak kumal, lalu diciumkannya ke hidung Buster. Cium ini, Buster. Cium baik-baik. Ini bau turpentin. Nah, sekarang carilah di seluruh kebun. Cam di mana ada bau kayak begini. Kau kan anjing pelacak jejak yang hebat. Dia pelacak bau, bukan jejak, kata Bats geli hati. Kau kan anjing pintar, Buster. Ayo, cam bau itu. Padahal Buster sama sekali tidak senang mencium bau turpentin. Anjing itu menjauhkan hidungnya dari sapu tangan yang kena minyak itu. Lalu bersin 3 kali. Ayo, Buster. Cari, kata Fatty sambil mengibas-ngibaskan sapu tangannya ke arah Buster. Anjing itu memandang tuannya. Ia tahu apa arti cari. Ia selalu disuruh mencari oleh Fatty. Kerananya ia pun pergi dengan lidah terjulur serta ekor terangkat tinggi. Kurasa ke mana pun ia pergi, yang tercium pasti cuma bau turpentin sekarang, kata Daisy sambil memperhatikan anjing itu. Kau tadi memenuhi rongga hidungnya dengan bau itu, Fatty. Buster lari ke semak-semak, lalu mengelilingi bangunan-bangunan gudang. Setelah itu, menuju kandang-kandang kucing. Kemudian menyusur lorong dalam kebun. Dia mencari jejak kelinci, bukan turpentin, kata Larry jengkel. Lihatlah, ia menemukan liang kelinci. Nah, sekarang dia pasti tidak mau menurut lagi kalau disuruh apa-apa. Buster memang menemukan sebuah liang. Liang itu letaknya dalam sebuah tanggul. Disusupkannya hidung ke dalam liang itu lalu mendengking. Buster lantas menggali di situ dengan caranya yang biasa. Tanah berhamburan ke belakang. Ayo, keluar, goblok, seru Fatty pelan. Aku tadi tidak bilang kelinci, tapi turpentin. Fatty datang menghampiri, lalu menarik kaki belakang Buster supaya keluar dari lubang yang digali. Ketika berhasil ditarik, ternyata ada sebuah benda kecil ikut tertarik keluar. Anak-anak melongo menatap benda itu. Sebuah gabus. Fatty memungutnya, lalu mendekatkannya ke hidung. Bau turpentin, katanya bersemangat. Anak-anak langsung menggerubung dan ikut mengendusnya. Benarlah, tak salah lagi, gabus itu berbau turpentin.
Secepat kilat, Fatty berlutut, lalu merogoh ke dalam lubang. Ia menarik sebuah botol keluar. Pada botol itu ada secarik kertas yang direkatkan ke situ. Kertas itu sudah robek separuh, tapi sama-sama masih terbaca tulisan Pantene. Dan dalam botol masih ada minyak itu sedikit. Ini dia yang kita cari, kata Fatty senang. Ditunjukkannya botol itu pada teman-temannya. Beth membungkuk dan mengintip ke dalam lubang. Ia melihat ada sesuatu di situ. Di dalam masih ada benda lain, Fatty, seru Beth bersemangat sambil memasukkan tangannya ke dalam. Ketika ditarik lagi keluar, ternyata memegang sebuah kaleng. Anak-anak berkerumun lagi kerana ingin ikut melihat. Apa itu? Tanya Larry. Oh, kaleng cat. Ini aku punya pisau. Kubuka saja tutup kaleng itu. Ketika sudah dibuka, nampak bahawa isinya cat berwarna coklat muda. Masih bisa dibilang penuh. Aneh, kata Fatty. Ini kan sama warnanya dengan bercak ataupun percikan cat yang ada pada batu yang kita temukan. Lihatlah, diambilnya batu itu dari kantongnya. Lalu dibandingkannya warna cat yang tumpah di situ dengan warna cat dalam kaleng. Ternyata persis sama. Larry berlutut lalu mengorek-ngorek dalam lubang. Tapi ternyata tidak ada apa-apa lagi di situ. Nah, kata Fatty senang, sambil memperhatikan botol terpentin dan kaleng cat berganti-ganti. Sekarang, siapa yang menaruh kedua barang ini dalam lubang itu? Dan kenapa ditaruh di situ? Sampai ketemu lagi dalam sesi perkongsian audiobook ke-20 daripada 22 sesi perkongsian audiobook untuk buku Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi perkongsian audiobook bagi bacaan buku-buku hasil karangan penulis British terkenal Enid Blyton ini. Sehingga ketemu lagi, terima kasih.